Halo semuanya, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Namun, di video kali ini kita akan khusus belajar tentang relasi. Kemudian cara penyelesaiannya atau cara menyajikan relasi tersebut. Apa yang dimaksud dengan relasi? Relasi adalah suatu hubungan atau suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan lain. Relasi ini dapat dinyatakan dengan 3 cara. Cara yang pertama yaitu diagram panah. Nah, misalkan gambarnya seperti ini. Ini himpunan A, anggotanya 1, 2, dan 3. Kemudian himpunan B, anggotanya misalkan di sini 1, 2, 3. Nah, anggota-anggota ini dibatasi oleh suatu kurva. Ini namanya kurva. Yang ini juga. Kemudian ditandai dengan noktah. Masing-masing anggota ditandai dengan noktah. Selanjutnya, anggota dari himpunan A yang memiliki pasangan di B dihubungkan dengan tanda panah. Seperti ini. 1 dihubungkan dengan 1, 1 dengan 2, 2 dengan 1, 2 dengan 2, 2 dengan 3. Namanya saja diagram panah ya, jadi ada tanda panahnya. Nah, 3 di sini tidak memiliki pasangan. Bagaimana? Tidak masalah, karena dalam suatu relasi tidak harus semuanya memiliki pasangan. Nah, ini yang dimaksud dengan diagram panah. Nah, cara yang kedua yaitu diagram Cartesius. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang sistem koordinat. Masih ingat? Nah, sekarang kita akan menyajikan diagram panah ini ke dalam diagram Cartesius. Oke, kita akan menggambar ya. Nah, sumbu yang mendatar ini adalah himpunan yang pertama, yaitu himpunan A. Kemudian sumbu yang tegak adalah himpunan yang kedua. Kita akan sekarang menggambar mana yang berpasangan. 1 dengan 1, jadi letaknya di sini. Kemudian 1 dengan 2 di sini. 2 dengan 1, 2 satuan ke kanan, 1 satuan ke atas. 2 dengan 2 di sini. 2 dengan 3, 2 dengan 3. Jadi di sini ya. Nah, seperti itu gambar diagram Cartesiusnya. Berikutnya, himpunan pasangan berurutan. Bagaimana himpunan pasangan berurutannya? Kita akan buat di sini. Bagian nomor 3, namanya saja himpunan, jadi diawali dengan kurung kurawal. Kemudian anggotanya dibuat dalam bentuk X, Y. Atau dalam hal ini A, B. Yang pertama 1,1 kurung koma. Anggota-anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian yang kedua 1 dengan 2. Kemudian 2,1. Selanjutnya 2,2 dan 2,3. Ingat, diakhiri juga dengan kurung kurawal. Jangan lupa kurung kurawalnya ya, nanti siapa tahu gurumu detail dalam mengoreksi. Jika kurang kurung, takutnya poin kamu dikurangi. Begitu pula dengan diagram panah, jangan lupa tanda panahnya. Nanti kurang sedikit, malah poin kamu juga dikurangi. Nah, dalam relasi terdapat suatu istilah domain, kodomain, dan ring. Domain itu adalah daerah asal atau daerah himpunan yang pertama. Kemudian kodomain adalah daerah kawan atau daerah tempat himpunan yang kedua. Sedangkan ring adalah daerah hasil atau daerah di himpunan kedua yang memiliki pasangan di himpunan pertama. Nah, sebagai contoh kita akan mencari domain, kodomain, dan ring dari diagram panah berikut. Oke, diagram panahnya sama seperti yang tadi ya. Sekarang kita akan mencari domain, kodomain, dan ringnya. Yang pertama kita mencari domainnya. Kalian perhatikan, domainnya adalah himpunan, anggota himpunan yang pertama. Berarti kita lihat di himpunan A. Anggotanya adalah 1, 2, 3. Jadi domainnya adalah, tulis 1, 2, 3. Ingat kurung kurawal ya, karena ini berupa himpunan. Kemudian kodomainnya kita lihat di himpunan yang kedua atau himpunan B. Anggotanya adalah 1, 2, 3. Nah, sedangkan ring
ring kita lihat juga di himpunan yang kedua atau himpunan B dan memiliki pasangan di A. Nah, dalam hal ini anggota di B yang memiliki pasangan di A adalah 1 punya pasangan, 2 juga punya pasangan, 3 juga memiliki pasangan. Jadi ringnya adalah 1, 2, 3 karena semuanya memiliki pasangan. Oke, contoh misalnya. Nah, ada diagram panah seperti ini. Ada himpunan E dan himpunan F dihubungkan. Nah, sekarang kita akan menentukan domain, kodomain, dan ringnya. Domainnya, nah kita perhatikan himpunan yang E. Yang kita perhatikan apanya? Anggotanya. Jadi di sini anggotanya adalah atau yang sebagai domain adalah 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan kodomainnya? Kita perhatikan himpunan F. Anggotanya adalah 6, 7, 8, 9, 10. Sedangkan ringnya kita juga perhatikan himpunan yang di F. Tapi yang memiliki pasangan saja. Yang memiliki pasangan adalah yang 6, 8, 9, dan 10. Jadi ringnya adalah 6, 8, 9, dan 10. Nah, seperti itu untuk menentukan domain, kodomain, dan ring. Nah, selanjutnya perhatikan di sini. 6 dan 7 tidak memiliki pasangan di F. Begitu juga dengan 7 tidak memiliki pasangan di E. Apakah 6 dan 7 ini harus memiliki pasangan di F? Atau sebaliknya 7 ini harus memiliki pasangan di E? Nah, itulah yang akan kita pelajari sekarang, yaitu tentang aturan relasi. Nah, aturan relasi ini saya sampaikan sekalian dengan menyatakan suatu relasi. Misalkan ada contoh soal seperti berikut. Diketahui 2 buah himpunan A, 2, 4, 6, 8, dan B, 1, 3, 5, 7, 9. Nah, hubungan dari himpunan A ke B adalah kurang dari. Jadi di sini aturannya adalah kurang dari atau A kurang dari B. Seperti itu. Nah, nyatakan relasi tersebut dalam diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Sekarang kita akan menggambar ya. Yang pertama dulu diagram panah. Kita akan menggambar diagram panah. Ada himpunan A. Kemudian ini kurvanya. Kita buat anggotanya dulu 2, 4, 6, 8. Ingat noktahnya. Nah, selanjutnya ada himpunan B. Kemudian ini kurvanya. Anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Ingat noktahnya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini aturannya adalah kurang dari. Jadi di sini kurang dari. A kurang dari B. Seperti itu ya caranya membaca. Nah, sekarang dihubungkan. Apakah 2 kurang dari 1? Tidak. Kalau tidak, jangan dihubungkan. 2 kurang dari 3? Ya. Kalau ya, dihubungkan. Ingat tanda panahnya. 2 kurang dari 5? Ya, dihubungkan juga. 2 kurang dari 7? Dihubungkan juga. 2 kurang dari 9? Ya, dihubungkan juga. Nah, seperti itu. Sudah habis? Lanjut ke 4. Apakah 4 kurang dari 1? Tidak. 4 kurang dari 3? Tidak. 4 kurang dari 5? Ya, dihubungkan. Ingat tanda panah. 4 kurang dari 7? Ya. 4 kurang dari 9? Iya juga ya, dihubungkan. Nah, selanjutnya 6. Apakah 6 kurang dari 1? Tidak. Kemudian 6 kurang dari 3? Tidak juga. 6 kurang dari 5? Tidak. 6 kurang dari 7? Iya, jadi dihubungkan. Kemudian 6 kurang dari 9? Iya, dihubungkan juga. Nah, selanjutnya 8. Apakah 8 kurang dari 1? Tidak. 8 kurang dari 3? Tidak. 8 kurang dari 5? Juga tidak.
8 kurang dari 7? Tidak. 8 kurang dari 9? Iya, jadi dihubungkan. Nah, seperti itu diagram panah dari himpunan A ke himpunan B dengan aturan kurang dari. Semuanya dihubungkan jika memang itu memungkinkan ya. Mulai dari 2, kemudian cek satu persatu pasangannya di B. Jangan dulu dari 2 pindah ke 4 sebelum nanti yang di himpunan anggota di himpunan D selesai dicek ya. Nah, selanjutnya diagram Kartesius. Kita akan menggambar situasi ini ke dalam diagram Kartesius ini. Nah, pertama kita tentukan dulu skalanya ya. Oke, yang mendatar ini sebagai himpunan A, kemudian yang tegak lurus ini himpunan B. Kemudian skalanya di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang tegak lurus juga ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang kita hubungkan 2 dengan 3. 2 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. 2 dengan 5. Di sini 2 dengan 7. Di sini 2 dengan 9. Di sini. Selanjutnya 4 dengan 5. 4 dengan 5 di sini. 4 dengan 7 di sini. 4 dengan 9 di sini. Nah, selanjutnya 6. 6 dengan 7. 6 satuan ke kanan, 7 satuan ke atas. Di sini ya. 6 dengan 9 di sini. Nah, dan terakhir 8 dengan 9. 8 dengan 9 letaknya di sini. Iya. Nah, selesai. Jadi seperti ini diagram Kartesius dari himpunan A ke himpunan B dengan aturan kurang dari. Nah, selanjutnya himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutannya kita buat di sini. Kita data satu persatu yang memiliki pasangan atau yang berpasangan. Mulai dari 2,3, kemudian 2,5, selanjutnya 2,7, 2,9, lanjut ini koma ya, lanjut 4,5, kemudian 4,7, 4,9, kemudian 6,7, 6,9, dan 8,9. Ingat kurung kurawalnya ya. Nah, seperti itu diagram panah, diagram Kartesius, dan himpunan pasangan berurutan dari soal ini. Oke, lanjut kita ke contoh berikutnya. Nah, di sini sekarang yang diketahui adalah diagram Kartesiusnya. Sekarang kita akan menentukan himpunan pasangan berurutan, diagram panah, dan relasi yang dibentuk. Oke, sekarang kita akan membuat himpunan pasangan berurutannya dulu dari diagram Kartesius yang diberikan ya. Oke, kita buat di sini. Himpunan pasangan berurutannya adalah, kita lihat yang berpasangan 2 dengan 0. Jadi di sini 2,0, kemudian 3 dengan 1 berarti 3,1, koma ya. 4 dengan 2, 4,2, 5,3 ya, kurung tutup. Nah, seperti itu himpunan pasangan berurutannya. Sekarang diagram panahnya. Oke, sekarang kita akan menggambar ya. Misalkan ada himpunan A, kemudian ini kurvanya, anggotanya. Nah, anggotanya di sini karena kita tidak tahu batas dari domain yang diinginkan, jadi kita akan membuat domain yang ada pasangannya saja ya, yaitu 2, 3, 4, dan 5. 2, 3, 4, 5. Ingat noktahnya. Kemudian himpunan B, kurvanya.
kita juga akan membuat yang berpasangan saja, yaitu 0, 1, 2, dan 3. 0, 1, 2, 3. Ingat noktahnya juga ya. Sekarang kita hubungkan 2 dengan 0, 2 dengan 0. Ingat tanda panahnya karena ini diagram panah. 3 dengan 1, 4 dengan 2, dan 5 dengan 3. Iya. Nah, sekarang yang terakhir, relasi yang dibentuk. A apanya dari B, seperti itu. Nah, untuk mengetahui relasi yang dibentuk, di sini biasanya kita mencoba-coba ya. Kira-kira apa yang tepat? 2 apanya dari 0? 3 apanya dari 1? 2 lebih dari 0, benar. Tapi 2 juga lebih dari 1. Namun tidak dihubungkan, berarti lebih dari kurang tepat untuk diagram panah ini, untuk relasi ini. Nah, misalnya 2 lebihnya dari 0. Bagaimana? Ya, pas ya. Kemudian 3, 2 lebihnya dari 1. Ya, 4, 2 lebihnya dari 2. Kemudian juga 5, 2 lebihnya dari 3. Iya, jadi relasi yang dibentuk dari diagram kartesius ataupun diagram panah ini adalah 2 lebihnya dari. Kita buat di sini. 2 lebihnya dari. Atau dibaca A 2 lebihnya dari B. Nah, seperti itu untuk himpunan pasangan berurutan, diagram panah, dan relasi yang dibentuk dari keadaan ini. Bagaimana? Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga kalau begitu ya. Di sini terdapat sekarang himpunan pasangan berurutannya yang diketahui. 2,4, 4,8, 6,12, 8,16. Kita akan menentukan diagram panah, diagram kartesius, dan relasi yang dibentuk. Nah, pertama kita akan membuat diagram panahnya ya. Oke, misalkan nama himpunannya adalah himpunan K dan L ya. Misalnya di sini K, kemudian anggotanya adalah, lihat anggota himpunan yang pertama yaitu 2, 4, 6, dan 8. Ingat noktahnya. Kemudian L. L kita buat di sini. Kemudian anggotanya adalah anggota himpunan yang kedua yaitu 4, 8, 12, 16. Ingat noktahnya juga. Nah, selanjutnya dihubungkan 2 dengan 4. Ingat tanda panahnya, 4 dengan 8, 6 dengan 12, dan 8 dengan 16. Nah, seperti itu jadinya diagram panah dari himpunan pasangan berurutan ini. Ingat tanda panahnya ya. Nah, selanjutnya untuk diagram kartesius kita akan buat di sini. Nah, pertama kita tentukan atau kita gambar dulu skalanya ya. Sumbu mendatar ini sebagai K, kemudian yang tegak lurus sebagai L. Kemudian kita buat skalanya. Di sini 0 karena sampai 16, jadi saya buat di sini skalanya 2 ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Yang tegak lurus juga ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Sekarang kita gambar yang berpasangan 2 dengan 4. 2 satuan ke kanan, 4 satuan ke atas. Di sini 4 dengan 8. Di sini 6 dengan 12. Jadi di sini 8 dengan 16. 8 dengan 16 jadi di sini ya. Nah, seperti itu diagram kartesius dari himpunan pasangan berurutan ini. Atau lebih mudahnya kalian bisa lihat di sini untuk menggambar diagram kartesius ini ya. Tinggal lihat mana yang berpasangan. Kemudian
dibuat di diagram ini. Nah, selanjutnya yang ketiga, relasi yang dibentuk. Nah, kira-kira apa hubungan K dengan L, atau K apanya dari L? Seperti itu. 2 apanya dari 4? 4 apanya dari 8? Nah, 2 kurang dari 4. Pas, tapi 2 juga kurang dari 8. Dan di sini tidak dihubungkan dengan tanda panah, jadi kurang dari, tidak tepat untuk relasi ini. Nah, kira-kira apanya ya? 2, bagaimana kalau 2 setengah dari 4? Ya. Kemudian kita cek lagi, 4 setengah dari 8. Iya juga. 6 setengah dari 12. Ya. 8 setengah dari 16. Iya, nah jadi di sini relasinya atau aturannya adalah setengah dari. Iya, atau dibaca K setengah dari L. Nah, seperti ini ya. Bagaimana? Kita lanjutkan ke contoh yang keempat. Nah, sekarang di sini diberikan diagram panah dan kita akan menentukan relasi yang dibentuk, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutannya. Nah, di sini pertanyaan yang pertama adalah relasi yang dibentuk. Ini lebih mudah ditentukan karena diagram panahnya sudah diketahui. Sedangkan untuk contoh yang sebelumnya, contoh 3 dan contoh kedua, di sana relasi yang dibentuk ditanyakan di poin C ya. Nah, mengapa? Karena diagram panahnya belum ditentukan. Dan diagram panahnya ditanyakan di bagian A atau di bagian B yang tadi. Nah, sekarang karena diagram panah sudah ada, jadi akan lebih mudah untuk menentukan relasi yang dibentuk. Nah, kira-kira relasi yang dibentuk apa? Dari himpunan C ke himpunan D. C apanya dari D? Kira-kira bagaimana itu? 3 kurang dari 6. Benar, 3 juga kurang dari 7, tapi tidak dihubungkan. Jadi relasi kurang dari tidak tepat untuk kondisi ini ya. Nah, kira-kira bagaimana? 3 kalau setengah dari, 3 setengah dari 6. Ya, benar. Tapi 3 juga dihubungkan dengan 9. Sementara 3 bukan setengah dari 9. Jadi, relasi setengah dari juga kurang tepat untuk diagram panah ini. Oke, kita coba yang lain ya. 3, bagaimana jika faktor dari? 3 faktor dari 6. Iya, benar. Kemudian 3 dihubungkan dengan 9, berarti 3 faktor dari 9. Iya juga ya. Apakah 3 ada faktor yang lainnya lagi di sini? Tidak. Sekarang kita cek 4. 4 faktor dari 8. Ya. 4 ada faktor yang dari yang lain lagi? Tidak ya. Kemudian 5. 5 faktor dari 10. Iya. Kemudian 6. 6 faktor dari 6. Iya. 6 ada faktor yang lain lagi? Tidak ya. Berarti ya, nama relasi yang dibentuk adalah yang A, faktor dari. C, faktor dari D. Seperti itu ya, jadinya C, faktor dari D. Nah, yang kedua, diagram kartesius. Kita akan menggambar diagram kartesiusnya di sini ya. Pertama, kita tentukan skala dulu. Nah, sumbu yang mendatar sebagai himpunan yang pertama, dalam hal ini adalah C, kemudian yang tegak adalah himpunan D. Kemudian skalanya di sini 0, 1 sampai 10, jadi di sini saya buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang tegak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang kita pasangkan ya, atau kita hubungkan 3 dengan 6. 3 satuan ke kanan, 6 satuan ke atas. Di sini 3 dengan 9. Di sini 4 dengan 8. 4 dengan 8. Dimana di sini 5 dengan 10. 5 dengan 10. 6 dengan 6. 6 dengan 6 ada di sini. Nah, seperti itu untuk
diagram Kartesiusnya. Selesai sudah. Nah, sekarang lanjut ke bagian C, himpunan pasangan berurutan. Nah, bagaimana himpunan pasangan berurutannya? Sama seperti tadi, kita akan mendata satu persatu. Bagian C ya, kurung kurawal, 3 dengan 6, 3,6, kemudian 3,9, 4,8, 5,10, dan 6,6. Ingat, kurung kurawal tutup. Nah, seperti itu diagram Kartesius, diagram himpunan pasangan berurutan, dan relasi yang dibentuk dari diagram panah. Bagaimana jika terdapat kondisi seperti ini? Yang nomor 5 ya. Terdapat diagram panah, tapi anggota-anggotanya bukan bilangan-bilangan seperti tadi. Anggotanya seperti ini. Nah, yang kita tentukan sekarang adalah relasi yang dibentuk diagram Kartesius dan himpunan pasangan berurutan. Nah, di sini ada himpunan P. Anggotanya adalah gede, kadek, komang, dan ketut. Kemudian himpunan Q. Anggotanya adalah voli, basket, catur. Nah, relasi yang dibentuk dari himpunan P ke himpunan Q adalah, kita sekarang mengira-ngira dulu ya. P apanya dari Q? Nah, P di sini anggotanya berupa nama-nama. Nama-nama dari, ya anggap saja ini di suatu kelas ada yang bernama seperti ini. Kemudian Q anggotanya adalah berupa permainan. Nah, kira-kira gede apanya dari voli? Kadek apanya dari catur? Bagaimana? Kalau nama relasinya adalah gede suka bermain voli. Bisa juga ya. Atau kadek gemar bermain voli. Nah, boleh juga. Komang atau hobi ya, bermain voli ya. Suka, gemar, hobi itu kesamaan kata ya. Jadi di sini relasi yang dibentuk adalah, kita buat di sini bagian A, gemar bermain. P gemar bermain Q. Seperti itu jadinya ya. Nah, sekarang yang kedua diagram Kartesiusnya. Seperti apa jadinya? Kita akan menggambarnya di sini, diagram Kartesius. Oke, sekarang kita tentukan dulu himpunan P dan himpunan Q-nya. Yang mendatar sebagai P, kemudian yang tegak lurus sebagai Q. Nah, anggotanya himpunan P ada gede, kadek, komang, dan ketut. Nah, sedangkan di himpunan Q ada voli, basket, catur. Nah, sekarang kita hubungkan. Gede gemar bermain voli. Noktahnya di sini. Kadek gemar bermain catur. Noktahnya di sini. Komang gemar bermain voli juga. Jadi di sini. Nah, sedangkan ketut gemar bermain basket. Ya, di sini. Nah, bagaimana? Inilah diagram Kartesius dari himpunan pasangan dari diagram panah ini. Nah, sekarang yang terakhir kita akan menentukan himpunan pasangan berurutan. Bagaimana jadinya? Ya, tinggal kita tulis seperti yang tadi. Kalau tadi berupa bilangan, tinggal dibuat X, Y atau A, B tergantung dari nama himpunannya. Jadi di sini P, Q. Jadinya adalah yang C ya. Himpunan pasangan berurutannya adalah gede, voli. Nah, di sini ada kurung juga ya. Kemudian kadek, catur. Kemudian komang, voli. Dan ketut, basket. Kurung kurawal tutup. Nah, seperti itu relasi yang dibentuk
diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan dari diagram panah. Nah, bagaimana? Apakah kalian bisa memahami cara menyatakan relasi? Nah, selanjutnya silahkan kalian coba latihan-latihan soal yang ada di buku paket atau boleh juga dari sumber. Nah, terima kasih untuk kalian yang sudah menyempatkan diri menonton video pembelajaran berikut. Selamat belajar, dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan ke rekan kalian. Terima kasih.